dikatakan alogaritma alam. Artinya alam itu mempunyai sistem, mekanisme. Bagaimana cara mempertemukan atau menyatukan gelombang yang satu jenis, satu frekuensi. Makanya rokok aku berusaha, gue makan tuh terus palpul. Tanpa rokok, tanpa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bro Dirin Channel. Kali ini kita kedatangan seorang supranatural, seorang penghayat metafisika, dan seorang yang begitu memahami tentang perjalanan hidup. Inilah Mbah Kilanang Bajor. Gimana, Mul? Emang dari sebutannya sudah bikin kita ketawa gitu. Masya Allah. Ini sedikit Mbah Mul. Ini kok bisa namanya Kilanang Bajor gimana? Sebetulnya sebutan ini bukan dari saya pribadi ya. Artinya waktu saat-saat dulu masih senang melanglang buana dari ujung kulon ke ujung wetan, dari ujung kidul ke ujung lor, dari ujung langit ke ujung bumi, itu kebetulan kan kita sering ketemu atau berkumpul dengan orang-orang yang mungkin sejiwa dengan saya. Nah, itu karena mungkin dalam berinteraksi saya sering mengeluarkan job-job yang tema apapun selalu dimiringkan dengan pembajoran. Ya, Seakan-akan kurang ajar. Iya, seakan-akan jadi para teman langsung menjuluki, ini cocoknya Kilanang Bajor. Oh ya nggak apa-apa, karena memang dalam prakteknya, kenyataannya memang setiap tema apapun saya selimpangkan dengan bajor itu. Maksudnya kenapa bajor? Biar nggak sepaneng gitu, Mas. Jadi biar dibikin happy. Bikin happy. Jadi apapun yang kita diskusikan itu tidak terlalu berat ya kan. Selalu kita sisipin bajor. Karena kenapa bajor? Nakal-nakal sedikit gitu. Diakui ya kan? Diakui atau tidak diakui, kita lahir dari pembajoran orang tua kita. Ya kan? Kita lahir ke dunia itu akibat pembajoran ibu bapak kita yang bajor-bajoran. Ya itulah sedikit sedikit cerita flashback dulu kenapa mungkin orang-orang yang dulu seangkatan dengan saya mengenal sebutan Kilanang Bajor ya, karena memang karakter saya memang senang hal-hal yang bajor, walaupun dalam realitinya memang ya jadi bukan cuma topeng kan, bukan cuma memang dalam realitinya bajor gitu, apa adanya, dalam pengertian dibikin happy lah, dibikin gitu. happy, tapi masih berisi ya. Ya masalah berisi apa enggak tergantung ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya kan? Berisi sampah mungkin misal sampah ya, bagi orang-orang biasa itu sampah enggak berisi, tapi di tangan seorang kreator, seniman, sampah bisa mempunyai nilai, artinya bisa berisi. Tergantung sudut pandangnya. Sudut pandang dan cara pandang. Nah, cara pandang. Terus ini cerita dulu nih pengalaman. Nah, Kilanang Bajor ini waktu langlang buana menjadi ya dari ujung ke timur, ujung ke barat gitu. Ini ceritanya gimana? Kok bisa ketemu dengan orang-orang seperti itu? Kalau masalah ketemu banyak sih Mas. Iya. Dari ketemu hal-hal yang diinginkan sampai ketemu hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti apa ya? Contohnya dalam perjalanan ketemu yang diinginkan. Misal kita mempunyai pikiran nih, ada bayangan atau ada rasa. Saya kok di sini kok nggak ada temannya ya, yang sefrekuensi atau sejiwa dengan saya atau sehobi dengan saya. Nah, itu secara otomatis tanpa saya sadari, umpama saya lagi jalan ke sana, oh tiba-tiba ada yang kita ajak ngobrol ya, tadinya biasa, obrolan biasa aja Mas, tahu-tahu
dia bisa mengeluarkan apa pertanyaan, sesuatu yang pernyataan ya, pernyataan dan pertanyaan yang sesuatu kayak curhat gitu. kok sama gitu. Atau istilahnya dalam pemahaman sekarang satu frekuensi. Satu frekuensi. Gelombangnya sama ini. Gelombangnya sama. Artinya kan gelombang yang sama. Maksudnya kan, gelombang bajornya kalau gelombang bajornya mungkin udah karakter ya, mungkin bisa ketemu mungkin dengan 1-2 orang tapi tidak semuanya kan. Nah Tapi ini dalam sebutan, ini kan sebutan kilanang bajor gitu. Artinya mungkin dalam konteksnya tanda petik ya, bukan dalam pengertian yang kurang ajar, negatif. Ya. Tapi di sini kita mencoba sesuatu yang sedikit nakal, tapi justru untuk mencairkan suasana gitu kan, untuk memperhalus pergaulan jadi lebih akrab gitu. Karena orang nggak bakalan bisa menghindar dari hal cok-cok yang lucu-lucu gitu kan. Lucu-lucu. Ya kadang itu bentuk improvisasi aja Mas. Kita nggak dipikir keluar aja lah. Gitu. Nah ini yang ketemunya yang bajur-bajur apa yang lain-lainnya juga ketemu Mbah? Kalau yang bajor kebanyakan saya yang memulai dulu Mas. Gitu, Mas. Pemicunya berarti. Iya, pemicunya saya yang menginisiasi, memulai kan. Kalau yang kita nggak memulai ya nggak ada flashback. Kan. Harus disulat dulu. Harus ada inisiasi kita yang memulai. Nah ini Mbah, kok bisa dari orang yang Mbah Mul ini ketemu dengan orang-orang ini, ketemu dengan si fulan yang mungkin karakternya hampir menyamai atau yang dikatakan satu frekuensi. Sebabnya apa Mbah? Sebabnya kalau menurut pengamatan atau menurut apa istilahnya laku yang saya jalani kan namanya bukan 1-2 tahun ya, namanya laku itu kan berjalan terus ya. Itu kadang-kadang kita berpikir saya kenapa kok bisa tadinya sendiri kok bisa dipertemukan dengan si fulan yang sebelumnya tidak terlintas dan tidak kenal sama sekali. Itu kenapa tuh Mbah? Menurut dari pengetahuan yang saya dapat mungkin dari teman atau dari siapapun ya, itu dari apa? Ada yang mengistilahkan algoritma alam. Artinya alam itu mempunyai sistem, mekanisme. Bagaimana cara mempertemukan atau menyatukan gelombang yang satu jenis, satu frekuensi. Secara otomatis, misal kita senang mancing ya, umpama kita senang mancing. Itu kemanapun kita pergi, itu yang berhubungan dengan mancing ketemu. Bukan, kemanapun kita pergi, walaupun kita tujuannya tidak mancing, itu kita udah membawa getaran ya, atau mungkin tulisan atau jejak. Yang kesenangan itu kan juga merupakan getaran, hobi positif, kegembiraan. Jadi pas dimanapun kita, misal kita pergi ke Palapulang misal, padahal cuma lagi jalan-jalan pengen ngopi, ada warung, kita mampir, ya kan. Kita nggak bertujuan untuk bicara mancing, kok tiba-tiba itu kok bicara mancing, merasa saya terlibat. Hobi, saya pun terlibat dalam pembicaraan, itu salah satunya. Misal yang suka ontel, saya juga suka ontel. Dari pertama nggak kenal ontel, kenal satu orang, ya. Dalam perjalanannya saya dipertemukan dengan orang-orang yang suka ontel. Itu termasuk mekanisme alam itu gitu ya? Itu juga merupakan mekanisme alam, algoritma alam. Artinya kita dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan. Berarti bukan YouTube saja, bukan bukan Facebook saja yang punya algoritma ya? Oh iya. Jadi juga punya, aplikasi media sosial yang sekarang pun saya lihat itu meniru. Terinspirasi istilahnya terinspirasi dengan algoritma alam itu sendiri, kan mungkin dari para penemu-penemunya itu mengamati. Yang kalau mungkin bahasa sekarang itu
Daya tarik menarik. Nah, daya tarik menarik artinya yang senang, misal bunga ya, yang senang bunga pun akan berkumpul dengan orang penyuka bunga. Nggak mungkin penyuka bunga kumpul dengan penyuka merpati. Nggak bakalan sinkron. Harus sinkron ditotoli Nah, aja. itu rusak. Ataupun Bunganya misal rusak. kalau kita paksakan untuk bertemu, itu akan terjadi kebuntuan. Bahkan bisa kontra ya, Mbak. Iya. Yang satu cerita, yang satu diem.